Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Nah, selamat pagi semuanya. Kita memulai ibadah kita. Selamat pagi juga saya sambut buat yang online ya. Shalom, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita minggu pagi hari ini. Mari saya persilakan untuk hambanya memimpin kita dalam doa. Tuhan memerintah, Dia menciptakan kemuliaan, Tuhan berpakaikan kekuatan, Dia menyiapkan dirinya, dunia tegak dan tidak goncang, tata kemuliaannya kukuh dari semula, Engkau ada yang kekal. Air bah meluap, ya Tuhan, air bah telah meninggi, suara air bah telah meninggi gemuruhnya. Sesungguhnya Tuhan di tempat yang maha tinggi, lebih dahsyat daripada segala air bah yang dahsyat, bukan obatnya. Kesaktian kesaktianmu sungguh ditemukan, dan kekudusanmu berada di bait-Mu yang maha kudus untuk selama-lamanya, untuk sepanjang ajan. Mari kita bersuka-cita, bersorak-sorai, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yang siap memuji Tuhan, coba berikan salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Minimal 10 orang ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kita percaya pagi hari ini Dia sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin Tuhan, selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Tangannya di atas om. sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Haleluya. Berikan tepuk tangan lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan? Katakan kanan kirinya, Tuhanku maha besar. Haleluya. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, Berkuasa mulia, Yesus nama di atas. Yuk kita loncat sama-sama, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih. Silahkan duduk Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak. Kami berucap syukur Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu mempesona hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat anugerahmu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karyamu sungguh ajaib. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau Kau sungguh besar. Mari kita naikkan lagu ini dengan ucapan syukur. Karyamu Sungguh ajaib, tiada hentinya. ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona aku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita naikkan lagu ini dari awal. Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib Bapa, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, Sungguh Kau sekali lagi Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita katakan ku mau selalu bersyukur. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah
mempesona, Kau selalu, Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. anugerahmu mempesona, Kau selalu, membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari katakan lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau selalu bersyukur. Yes Tuhan, kepadamu Tuhan. kami mau selalu bersyukur Bapa. Ku mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih dahsyat lagi, mari kita katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona, Kau selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kau selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita buat kasih setianya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih, oh kasih. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami
dahsyat Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu, menggenapi janji-Mu, menggenapi janji-janji-Mu, genapi janji. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Dia yang tidak pernah gagal, Dia yang tidak pernah lalai. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kami siap Bapa. Kami mau jadi tanah hati yang subur Tuhan, untuk segala sabda-Mu Bapa. Hamba-Mu ini hanya suara-Mu. Urapi, berkatin, sampaikan pewahyuan-pewahyuan. Terpujilah nama-Mu. Tutup bungkus setiap kami dengan darah, penyenggi kami dengan darah. Kami siap mengerti dan memahami, sehingga kami menjadi orang berbahagia, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Oke, hari ini kita berbicarakan Tuhan itu sumber penghiburan segala sesuatu. Ya, mohon ditampilkan. Ya. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatunya. Ya, nah. Sumber penghiburan. Sumber penghiburan, nah, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Pikiran kita ini adalah medan peperangan. Kenapa kan saya mengatakan pikiran kita medan peperangan? Nah, ya. Kecerdasan rohani itu berbeda dengan kecerdasan jasmani. Oke, saya ngajak kita membuka mulai 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 10. Saya minta istri saya, Ibu Gembala, bacakan pakai mic Bu, supaya didengar dengan jelas. 2 Korintus 3 ayat 3 sampai 10. Dua Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Judul peringkupnya Elohim sumber penghiburan. Diberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kemurahan dan Elohim yang memberikan segala penghiburan. Dialah yang menghibur kami di dalam kesukaran, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang sedang berada di dalam kesukaran, melalui penghiburan yang kami terima dari Elohim. Sebab sebagaimana penderitaan Kristus berlimpah di dalam kami,
Demikian pula penghiburan yang kami terima melalui Kristus pun berlimpah. Ayat yang ke-6, jikalau kami tertindas, hal itu demi penghiburan dan keselamatanmu, agar memampukanmu untuk sabar melewati penderitaan seperti yang kami alami. Dan jikalau kami terhibur, hal itu pun demi penghiburanmu. Ayat 7, dan kami memiliki pengharapan yang teguh atasmu, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu telah mengambil bagian dalam penderitaan kami, demikianlah kamu juga mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau supaya kamu, saudara-saudaraku, mengetahui kesukaran yang kami alami di Asia. Beban yang ditanggungkan di atas kami sangat berat, jauh melebihi kemampuan kami, sehingga kami putus harapan untuk hidup. 9. Bahkan kami sendiri sudah dijatuhi hukuman mati, sehingga kami tidak dapat menaruh keyakinan atas diri kami sendiri, melainkan hanya kepada Elohim yang membangkitkan orang-orang mati. 10. Dialah yang telah dan sedang menyelamatkan kami dari kematian yang begitu dahsyat. Kepadanya lah kami berharap bahwa Dia masih akan menyelamatkan kami lagi. Ya, Tuhan. sangat jelas. Dunia, kecerdasan kepandaian dunia mengvonis hukuman death is death. Mati. Hukum surga, hukum Bapak surgawi mengatakan hukum kehidupan. Hidup. Aku datang. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya engkau punya hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan. Itu hukumnya hanya hukum Tuhan. Hanya hukum surgawi. Kalau orang berjalan hukum duniawi, tidak bisa. Mau memiliki hidup nggak bisa. Mau memiliki damai sejahtera nggak bisa. Mau memiliki sukacita nggak bisa. Mau memiliki sukacita kebahagiaan nggak bisa. Mau memiliki kesehatan nggak bisa. Mau memiliki kesuksesan nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam dunia lu sukses. Maaf nih, saya pakai lu gue nih. Lu sukses. Gua bisa lebih sukses. Lu berhasil. Lihat, gua bisa kalahkan lu, gua bisa lebih berhasil. Itu hukum dunia. Yang ada apa? Iri hati, dengki, mau menang sendiri, gua yang terhebat, gua yang paling oke, gua yang paling segala-galanya. Nah, kalau lu mau sukses, ikutin dong cara-cara gue. Kalau lu ikuti cara-cara gue, maka lu punya hutang budi sama gue. Itu. Pikiran kita adalah medan peperangan. Kita mau dipakai oleh Tuhan atau dipakai dengan keinginan-keinginan manusia. Saya minta Ibu Ana baca Yakobus 1 ayat 14 sampai 17. Di sini jelas, hukumnya jelas. Yakobus 1 ayat 14 sampai 17. Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri, yang telah menyeret dan memikat dirinya. Maka hawa nafsu yang dikandungnya itu akan melahirkan dosa, dan dosa yang telah matang itu menghasilkan kematian. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan mau disesatkan. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas. Datangnya dari atas. Datangnya dari Atas. bukan dari dunia ini. Diturunkan dari Bapa, Diturunkan dari Bapa, sumber segala terang. sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. atau bayangan pertukaran. Jadi tidak ada dikotomi fase dengan perbuatan-perbuatan baik manusia. Seringkali orang mengatakan, oh aku berbaik. Hari-hari ini banyak orang melakukan pencitraan. Banyak banget. Mulai dari hal yang orang paling tinggi-tinggi sampai orang paling rendah banyak melakukan pencitraan. Karena setiap orang pegang HP. Benar.
pencitraan itu banyak banget yang dilakukan orang. Padahal Tuhan ngomong. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau aku berbuat sebuah kebenaran, kamu jangan bilang sama siapa-siapa. Cukup kamu yang tahu aja. Biar Bapakku dipermuliakan. Next. Ayo, next. Nah, ini sengsara, banyak pikiran, kebutuhan hidup, terimitasi, mengasihi diri sendiri, tersolimi, curiga, sakit hati, khawatir, takut, sombong, iri hati, minder, egois, tidak terima, marah, dendam, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kalau bla 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 ini hidupnya menderita. Kasihan deh lu. Saya enggak ngomong orang lain. Kasihan deh lu. Ya. Kalau orang punya pikiran dan hatinya isinya seperti ini, kasihan deh lu. Karena buah roh itu apa? Damai sejahtera, sukacita, kasih, menguasai diri, kemurahan, kebaikan. Mau dibuka ayatnya? Kalau dibuka bisa 1 jam loh khotbahnya. Kita harus mengerti arti penghiburan, Tuhan menghibur kita. Kalau kita mau dihibur, isi apa? Pikirkan semua yang apa, Ibu Yuli? Pikirkan apa? Terus satu lagi. Nah, saya ingat Ibu Yuli sering ngomong ini. Pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang patut disebut kebajikan. Nah, kalau pikiran kita isinya ini, kasihan deh lu. Apa yang kita pikirkan? Ini menentukan. Jadi kasih itu jelas. Kasih itu kan bukan begini. Nah, katanya. Tapi kasih itu memang begini. Ayatnya. Yuk kita buka. Next dulu deh. Oke. Ya. Karena Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, kasihnya tidak melihat masa lalu tetapi melihat saat ini dan masa datang. Pada waktu pikiran dalam batin kita bertambah banyak penghiburan daripadamu menyukakan jiwaku. Bu Ana bacakan Lukas 10 ayat 27 sampai 28. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada ini. Ini yang harus dilakukan, ini perintah. Yang tidak ada perubahan atau pertukaran. Perintahnya. Coba Ibu Ana bacakan. Lukas ayat yang ke-10, Lukas pasal yang ke-10 Ya. ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Ia menjawab, kasihilah Tuhan Elohimu Kasihilah Tuhan Elohimu dengan segenap hatimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap pikiranmu dan dengan segenap pikiranmu. dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hukum yang utama ada 4 hal itu bicara menyangkut keseluruhan hidup kita itu utamanya mengasihi siapa? Tuhan Elohimu. Bukan kepada sesama manusia. Ini penting. Banyak orang dibulak-balik. Ngerti kebenaran dengan akurat itu penting. Kenali Tuhanmu dengan akurat.
Ketika kita mengenal Tuhan dengan akurat, kita mengerti bagaimana mengasihi Tuhan dengan sepenuh hidup kita. Dengan roh kita, dengan jiwa kita, dengan kekuatan kita, dengan segenap hidup kita. Itu hukumnya. Tuhan berkata aku, Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan 20%, mau nggak Tuhan memberikan berkat kita 100%? Saya tidak berpikir. Kita cuma mengasihi Tuhan 20%. 50% deh. Ini hukum loh. Ini hukum perkataan Sang Firman. Bukan perkataan Petrus Editan Tonga. Bukan. Perkataan Sang Firman. Perkataan Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap. Halo. Dengan segenap. 2. Dengan segenap. 2. 3. Dengan segenap kekuatanmu. 4. Dengan segenap. Nah, semuanya itu totality mengasihi Tuhan harus berapa? 100%. Tidak boleh ditukar. Tidak boleh dirubah. Kalau mengasihi Tuhan 100%, ada gak curiga? Ada nggak gosip? Nggak ada, Pak. Kalau mengasihi Tuhan 100%. Kalau aku bisa curiga dengan istriku, istriku di kantor lagi ngapain ya? Dia ngomong ada meeting, ada rapat dengan kantornya. Keluar ke tempat lagi ngapain ya? Mengasihi enggak saya sama Tuhan? Mengasihi enggak saya dengan sesama manusia? Enggak. Bohong. Munafik. Buktinya apa? Saya curiga kok sama istri saya. Kan firman Tuhan, kalau setelah mengasihi Tuhan, kasihlah sesama manusia. Ini kan sesama manusia. Kalau saya curiga, seperti engkau mengasihi dirimu. Nah, kecurigaan dari mana? Dari diri, dari kasihannya lu. Yang curiga ini lu. Bapak Ibu, firman is firman, kebenaran is kebenaran. Jangan dirubah, jangan ditukar dengan pencitraan. Kebenaran lebih tinggi daripada perbuatan baik. Bapak Ibu, kalau kita mengerti metanoia. Metanoia itu loh, kecerdasan Tuhan. Metanoia itu apa? Damai sejahtera, sukacita, mengasihi, mengampuni, percaya dengan sesama, positive thinking. Menolong dengan tulus ikhlas. Nah, tanpa pamrih. Tanpa hutang budi. Tuhan menyelamatkan kita. Kita hutang budi enggak sama Tuhan? Halo? Enggak sanggup kita. Enggak sanggup bayar Tuhan Yesus Kristus. Mindset kita perlu berubah. Hati kita perlu berubah. Kalau bertobat itu bukan nangis-nangis. Tuhan ampuni aku orang berdosa. Aku mohon ampun Tuhan. Aku orang yang tidak berguna. Aku orang yang hina dan bla 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 bla. Nangis. Enggak.
Bertobat itu ketika kita menyerang orang, kita berbalik. Yuk, sini saya pinjam istri saya. Berdiri, kamu. Berdiri. Di sini. Iya. Nah, ketika saya ngaku betul. Halo, Bu Ana. Ya, Bu Ana. Kamu baik deh Bu Ana. Kamu cantik deh Bu Ana. Kamu tapi dalam hati. Ngomongnya bertobat. Tapi kalau bertobat, hati bertobat. Bukan saya. Bu Ana, maafin saya ya. Saya salah. Maafin saya. Tapi dalam hati bertobat, saya berbalik. Ayo kita jalan sama-sama. Menuju kemuliaan Tuhan. Thank you. Itu arti bertobat. Itu arti bertobat. Nurut dengan Gembala Agung. Saya cuma hambanya. Nurut dengan firman yang agung. Itu metanoia. Baru penghiburan itu terjadi. Ini yang menjadi penghiburan dalam kesengsaraanku. Karena firman-Mu telah memberikan aku kehidupan. Ini. Nah, aku mengingat keputusan-keputusan-Mu sejak dahulu kala. Ya Yahweh, dan aku memperoleh penghiburan. Sebab segala sesuatu ditulis dahulu dan telah ditulis sebagai pengajaran bagi kita bahwa dengan ketekunan dan penghiburan kitab suci kita mempunyai pengharapan. Nah, kita sangat menghormati keputusan-keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan itu membuat ego kita dihancurkan, diremukkan sampai nol. Kalau orang itu beres dengan dirinya, apapun yang terjadi dalam suka duka kunjaan tetap diholok, difitnah, dihina, kan tetap itu orang yang beres dengan dirinya. Itu orang yang beres dengan dirinya. Baru penghiburan ini terjadi. Karena keputusan-keputusan dahulu kala. Di sini, Daud menemukan enggak Tuhan Yesus? Menemukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di setiap firman-Nya. Bapak Ibu. Sebab segala sesuatu, ya oke udah kita baca. Next. Yuk. Sumber. Diberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kemurahan dan Elohim yang memberikan segala penghiburan ketika orang tidak diseret lagi dan dipikat oleh keinginannya. Dapat penghiburan enggak? Dapat. Karena dapat kecerdasan rohani. Dapat metanoia. Diberkati enggak? Diberkati. Sukacita enggak? Sukacita. Hidupnya sehat enggak? Sehat. Berhasil enggak? Berhasil. Beruntung enggak? Beruntung. Ke jalan-jalan Tuhan enggak? Ke jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu. Ini. Tuhan kita Yesus Kristus dan Elohim Bapa kita telah mengasihi kita karena anugerahnya telah memberikan kita penghiburan kekal serta pengharapan yang indah. Bapak Ibu. Apa pengharapan yang indah? Saya hampir 6 bulan ini. Saya hidupi satu firman Tuhan dikatakan. Kutinggalkan bagimu damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ada enggak Tuhan? Kutinggalkan
kuasa kesuksesan bagimu. Berkata seperti itu. Kutinggalkan kamu jadi pendeta yang terkenal. Itu. Kutinggalkan kau menjadi orang yang paling sukses. Itu. Kutinggalkan bagimu damai sejahtera. Pengharapan yang indah apa? Damai sejahtera. Ketika kita bisa tenang, damai, nikmat banget. Nikmat banget hidup itu. Ya. Saya nggak tahu, ya, Bapak Ibu sudah jalan-jalan kemana dengan keluarga. Ketika jalan-jalan dengan keluarga, ya, tapi ada satu hal yang tidak beres dengan keluarganya. Walaupun ke tempat-tempat yang indah, ke makanan-makan yang enak. Rasanya gimana Bapak Ibu? Hambar. Betul? Betul? Tapi kalau bisa menerima keadaannya, menerima sesama kita, menerima saudara kita, menerima teman-teman kita, menerima sahabat kita, apa adanya. Pergi, jangankan ke tempat-tempat yang indah. Nah, mungkin pergi ke di Bogor tuh banyak, atau di Sentul, ke Curug apa gitu, air terjun apa di sana tuh, atau air panas lah apa lah ke sana. Karena hatinya itu tenang, damai ke sana. Nah, sambil bawa makanan rame-rame, makanannya yang dibawa bersama-sama sangat nikmat enggak? Sangat nikmat. Restoran bintang 5 kalah. Padahal kita makan di tepi aliran sungai. Sangat nikmat. Nikmat itu, ketenangan itu dari medan pikiran kita. Ini medan peperangan. Dan hati kita. Damai sejahtera. 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 Jangan dibalik. Kalau kita damai sejahtera, nggak bisa. Karena sering kali yang diganggu bukan ini kita, tapi pikiran kita berdamai dulu. Jangan ngomong sejahtera. Kalau mau sejahtera, dimulai dari damai dulu. Damai dengan siapa? Dengan dirinya. Oke, next. Dia yang menghibur kami dalam segala kesukaran, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang sedang berada dalam kesukaran. Melalui penghiburan Elohim kami terima dari Elohim. Sebab sebagaimana penderitaan Kristus berlimpah di dalam kami, demikian pula penghiburan yang kami terima melalui Kristus pun berlimpah. Nah, sebab itu hendaklah kamu saling menghibur, saling membangun, sebagaimana sedang kamu lakukan sekarang. Membangun. Penderitaan Kristus itu. Jadi setiap manusia mempersenjatai yang ikut Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, mempersenjatai dirinya dengan kok diem? Apa? Bukan penderitaan. Aduh, Pak Pendeta, kau suruh ikut menderita, nanti dulu deh. Oga. Mau dibuka ayatnya. 1,5 jam khotbah nanti. Bapak Ibu,
Persenjatai diri kita. Ego kita, daging kita diremukkan. Remuk. Remuk, kasih Tuhan itu melimpah. Melimpah. Mau kemana? Ringan aja. Mau kemana? Begini aja. Bukan sombong. Ya, nah. Mau diolok, difitnah, dihina, begini saja. Halo, selamat pagi. Halo, selamat siang. Halo, Tuhan Yesus berkatin. Bapak Ibu. Next. Ayo. Oke, ya. Jika kami tertindas hal itu demi menghibur dan keselamatanmu agar kami memampukanmu untuk sabar melewati penderitaan seperti yang kami alami. Dan jika kami terhibur hal itu pun demi menghiburanmu. Oke. Next, baca sendiri ya. Selanjutnya. Ayo, next. Oke, nah. Aku yakin hal ini bahwa Dia yang memuliakan pekerjaan baik di dalam kamu melanjutkan sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Saya mau memberikan satu kesaksian, mungkin bosan sebagian yang dengar dari sini. Bosan mendengar kesaksian kami. Nah, saya melayani, kita di sini udah berapa tahun ya? 2002. Ini di Bogor. 22 tahun. Nah, 22 tahun. Sekarang gini, saya bertobat 89 sampai 2001. Berapa tahun? 13. Ya. Mosok 13. 89 sampai 2001. Nah, 12 tahun saya melayani Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Menikah. Saya ngakunya melayani Tuhan. Ngakunya cinta Tuhan. Tapi yang saya layani diri saya sendiri. Kenapa? Oh, pekerjaan Tuhan nomor 1. Bertobat pekerjaan Tuhan. Ngakunya bertobat untuk pekerjaan Tuhan. Nah, pelayanan terus menerus. Ternyata saya itu bukan cinta Tuhan. Saya cinta sama pekerjaan Tuhan. Saya bukan pelaku firman Tuhan. Saya pelaku program gereja. Saya fanatik dengan program gereja. Apakah Tuhan senang sama saya? No. Buktinya apa? Anak saya protes. Istri saya protes. Papa, pelayanan. Jadi berkat enggak? Di sini saya sampai diremukkan kedagingan kita, diproses oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nah, di sini khotbah ini saya sampaikan berulang-ulang kasih. Karena itu hidup kami. Bagaimana saya mengasihi Tuhan dengan segenap roh kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap tubuh kami, dengan segenap hidup kami. Seluruhnya hidup Tuhan hanya buat Tuhan. Bukan buat pekerjaan Tuhan, tapi buat Tuhan. Ketika kami memampukan itu, nah, aku lihat segala kekuranganmu.
Aku lihat segala tidak kemampuanmu. Aku lihat segala keterbatasanmu. Aku tampung setiap tetes air matamu. Aku tampung setiap engkau bersujud berlutut di hadapanku. Aku sangat sukacita ketika engkau berlutut bersujud bersama istrimu, bersama anakmu di hadapanku. Setiap hari engkau meneteskan air matamu dengan istrimu, dengan anakmu di hadapanku. Aku terima itu semua anakku dalam khilbatku. Ketika waktunya tiba. Anak saya yang saya beri nama Trifosa Deborah Asyar lahir. Halo? Kok 10% loh saudara, ya ampun Tuhan Yesus, malu loh saya saudara. Kita bisa ngasih lebih aja, itu kehormatan. Tapi saya sadar, saya nggak bisa ngomong ini sama sembarang orang. It takes revelation. Kita kalau sudah kenal Tuhan kita ya, kita tuh hutang hidup sama Tuhan loh saudara. Saudara mau kasih apa? Hidup semua dikasih aja, dibuang aja, nggak pernah bisa balas. Yang mengerti boleh katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan 1/10 kita dan persembahan ibadah kita. Kita bawa dengan sukacita. Tuhan, hamba memohon berkat-Mu untuk para jemaat-Mu yang memberikan persembahan 1/10 Tuhan. Dan kami semua yang memberikan persembahan ibadah Tuhan. Dan kami hamba-hamba Tuhan memberikan persembahan 1/10 kepada sinode. Kami mau memberi dengan sukacita dan sorak-sorai ya Tuhan. Maka Engkau memberkati kami 2 kali lipat Tuhan. Engkau memberkati kami berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sukacitamu memberkati kami. Haleluya. Amin. Silakan di sana tertulis, ada yang untuk umum, ada yang untuk puluhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik, Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Silakan duduk. Shalom. Oh, luar biasa. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Pastor Edi. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya masih gemeteran. Saya masih ini apa ya? Saya tadi merasakan betapa banyak pergumulan dari semuanya. Satu kabar baik dan penghiburan dari Tuhan. Tuhan peduli kita semuanya. Dan Tuhan mau tahu, Tuhan mau angkat
beban kita semuanya. Asalkan kita mau jujur di hadapan Tuhan. Amin. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Jangan digandoli. Ya, beban hidup kok digandoli. Serahkan aja sama Tuhan. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Selamat datang untuk semuanya. Tuhan Yesus begitu luar biasa. Pengumuman. Yes. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang baru pertama kali. Oh, terima kasih. Nanti semakin akan tambah jiwa-jiwa. Terpujilah namamu. Dan untuk saudara-saudari semuanya yang terus rajin. Ya, selamat datang. Haleluya. Tuhan Yesus begitu luar biasa. Yuk next. Jadwal kegiatan kita adalah pra-ibadah Minggu jam 8.30 sampai dengan jam 8.45. Ibadah umum Minggu jam 9 sampai dengan jam 10.30. Doa jemaat Jumat Minggu ke-1 jam 7 sampai dengan jam 20.30 ya. Doa pelayan Sabtu Minggu kedua dan keempat jam 4 sampai dengan jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore ya. Kami sangat bersyukur ada satu masukan dari Bapak yang luar biasa untuk kita mengadakan family blessing by Zoom. Katanya supaya beliau yang memang ada di mana dan semua yang mereka juga ada di mana bisa mengikuti kita untuk family blessing. Terima kasih banyak untuk usulan yang luar biasa. Nanti kita akan bicarakan, kita akan susun dengan baik untuk ini. Ya, next. Yuk, saya undang untuk bangkit berdiri karena kita ini 3 pilar YHS Church ya. Saya mohon bukan hanya sekedar dibaca, tapi biarlah itu kita resapin juga. Ya. 3, yuk sama-sama. 3 pilar YHS Church. Pilar 1, nama Bapa di surga adalah Yahweh. Pilar 2, Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3, gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. Amin. Yuk next. Yuk. One Hope. Akrab dalam persekutuan, Sungguh dalam pemuritan. jiwa dalam ibadah, besar dalam luas dalam penginjilan. Injilan ini yang ada di dalam rumah kita di YHS Church Bogor KFG. Yuk next. One Family. Kerendahan hati, keterbukaan, kasih menghasilkan, pelayanan mengutamakan Tuhan, jujur dapat dipercaya, hubungan, terobosan, dan kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian, penyembahan, doa, dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, ini adalah semua yang tadi kita baca itu adalah rumah tangga kita gereja lokal di Bogor, YHS Church Bogor ya. Tapi itu semuanya mendidik kita untuk memulai, untuk mencapai misi global YHS Church, yaitu dari jemaat biasa-biasa menjadi jemaat yang militan. Maka dari itu kita harus membangun dalam rumah tangga setiap pujian, penyembahan, doa, supaya kita bisa menjadi jemaat yang militan, ya. Dan juga kita sama-sama mempunyai kewajiban untuk mencapai misi YHS Church, yaitu menjadi mega church. Ya,
agar kita bisa memenangkan banyak jiwa, membawa untuk puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, informasi bagi yang ingin dilayani mengenai baptis tadi, yuk ganteng. Nek, kemarin yang tadi kemarin. Ini. Oh ya. Nah, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat dan kedukaan bisa menghubungin sama Pastor Edi. Ya, oke, next. Nah, ini informasi rekening gereja, kita sudah memiliki rekening gereja ya. Untuk rekening perpuluhan di situ, nanti untuk rekening persembahan di sana mungkin gak ingat bisa nanya sama Om Andreas. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima doa berkat, kita angkat satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita pulang dengan membawa berkat-Nya. Kasih setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, para imam, para lelaki. Diberkatilah berdiri kami, diberkatilah duduk kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah masuk kami. Apa saja yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jadikan kami beruntung dan berhasil. Amin. Maka kami akan ditanam di tepi aliran-aliran air. Apa saja yang kami lakukan, Engkau buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi, Amin. diberkati juga para istri kita masing-masing. Diberkatilah adonannya. Diberkatilah buah kandungannya. Diberkatilah tiang-tiang doanya. Diberkatilah segala pekerjaan rumah tangganya. Diberkatilah segala pekerjaan yang dilakukannya untuk mendukung suaminya. Diberkati senantiasa dengan tertawa. Engkau tertawa tentang hari depanmu dan engkau bersuka cita. Engkau mengatakan, Tuhan besertaku, hai para wanita. Dan dari rahimmu lahirlah anak-anak yang perkasa. Amin. Anak-anak yang mungkin sejarah. Anak-anak yang diberkat bagi bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yang diberkati kita sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.